Halo, halo. Tes, halo. Assalamualaikum Pak Titis. Waalaikumsalam, Pak. Maaf, tadi salah link kayaknya. Ya, sepertinya salah link tadi, Pak. Nggak masalah, Pak. Ya. Ini mau dimulai atau nunggu dulu, Pak Titis? Beberapa orang ya. 32 antar saya cek. Pak. Kayaknya dimulai aja ya Pak ya, kasihan yang sudah Oh santai. iya Pak. Oke. Nih kami buka dulu ya Pak Titis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Titis sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ini pertemuan keempat ya Pak Titis ya. Pertemuan keempat, pekan depan pertemuan yang terakhir. Oke, sebelum dimulai saya minta tolong teman-teman mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya. Biar nanti lebih enak juga ketika Pak Titis menyampaikan informasi ini. Supaya nanti juga bisa saling ini kelihatan dan kita bisa saling mengenal. Ya, mungkin itu saja dari saya Pak Titis. Untuk selebihnya saya serahkan ke Pak Titis. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang function ya. Function. Nah, saya coba siapkan dulu. Nanti saya share juga PPT. Ya. Ini sudah tampil ya di layar. Ini bagian dari mata kuliah algoritma. Nah, pertama-tama saya ingin bahas juga dulu pengertian fungsi yang biasa kita kenalkan dari matematik, dan kebetulan juga di antara peserta kan dari jurusan matematik. Tolong itu koreksi kalau saya salah nih. Pengertian aturan koreksi himpunan yang disebut daerah asal atau domain ke range ya, atau ada kodomain juga gitu kan. Nah, itu fungsi yang ada di dalam matematik. Nah, saya kenapa ajak ke matematik, selain saya juga tahu bahwa di antara rekan-rekan itu ada yang dari jurusan matematik, juga ini kok banyak persamaannya. Nah, contohnya kan fungsinya seperti ini ya, bahwa ada fungsi X di mana itu X plus 12. Ya, ada juga fungsi X di mana fungsi tersebut adalah 3X minus 1. Atau kalau di kanan kita ada fungsi dalam fungsi ya. Fx sama dengan X plus 3, Gx sama dengan 2X, terus ada rumusan F Gx ya.
Ini ada dijalankan dulu fungsi GX, baru hasilnya jadi parameter ke fungsi fx. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Karena nanti juga terkait dengan fungsi di algoritma atau di pemrograman juga sama. Ada yang seperti ini bahwa nanti itu ada satu variabel yang kita kirimkan yang disebut dengan parameter, ya. Terus setelah kita kirimkan parameter, misalnya X-nya diisi dengan 5, maka fungsi ini menghasilkan nilai 17. Nah, berarti kalau kita ada fungsi di pemrograman, itu ada variabel parameter ya sebagai input untuk fungsi tersebut, kita kirimkan dengan parameter atau variabel X-nya bernilai 5, maka fungsi tersebut nanti akan memberikan nilai balikan, ya, yang itu sebesar 17. Jadi di sini tuh nanti Anda akan pertemukan seperti fungsi di matematik ini gitu, bahwa kita bikin fungsi tersebut itu ada parameternya, ada inputnya, ya, ada nilai X-nya, lalu fungsi tersebut setelah dijalankan akan menghasilkan satu nilai akhir dari proses, ya, atau return type kalau di programmingnya nanti. Nah, kenapa di kanan saya tuliskan ada fungsi dalam fungsi, ya, dicontohkan di dunia matematiknya. Ya, karena nanti juga kita di programming kita juga akan ada proses di mana fungsi memanggil fungsi yang lain gitu. Itu bisa terjadi gitu. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, fungsi dalam pemrograman. Nah, di sini ada saya hanya menampilkan 2 definisi yang hasil saya tadi nyari dulu di googling, silahkan aja nanti Anda juga googling. Yang pertama ada yang menyatakan bahwa fungsi dalam bahasa pemrograman itu merupakan subprogram atau program kecil, ya, potongan program kecil yang bisa dipanggil oleh satu program utama, ya. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua juga ada yang menyatakan bahwa fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali atau reusable baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Nah, kedua hal ini saya bisa ceritakan bahwa kalau Anda memprogram nanti alasan kenapa Anda bikin fungsi itu ya 2 hal ini gitu. Yang pertama, alasan untuk memecah-mecah permasalahan menjadi masalah-masalah yang kecil-kecil, ya, dengan dipecah-pecah jadi masalah kecil, nanti di dunia nyatanya tiap masalah kecil ini tuh bisa dikerjakan oleh orang yang berbeda, ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi sendirian repot gitu ya, langsung semuanya di tanpa fungsi, ya, tanpa prosedur gitu. Tapi kalau Anda sudah berpikirnya prosedural, maka potongan program yang Anda harus bikin itu dibuat dipecah-pecah jadi potongan-potongan kecil. Nah, dipecah-pecah jadi potongan yang kecil itu ada maksudnya. Yang pertama, bisa jadi bahwa masing-masing potongan kecil itu dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda. Yang kedua, alasan dipecah-pecah juga biar mempermudah menyelesaikan masalah supaya tidak terlalu kompleks. Jadi kalau kecil-kecil kita ya kita pecah, lakukan dulu yang ini, lakukan yang berikutnya. Jadi yang tadinya kompleks menjadi tidak terlalu kompleks, ya. Nah, kalau yang tadi ada juga ketika dipecah jadi kecil-kecil juga itu untuk dibagi-bagi ke sekian orang programmer. Nah, dari pengertian kedua yang ini, nah ini ada juga konsep reusable. Artinya kalau Anda memecah-mecah satu problem itu jadi fungsi-fungsi kecil, nah selain latar belakang yang tadi, juga menjadi latar belakang yang ini, bahwa kalau kita membuat program itu terdiri dari berbagai fungsi, fungsi yang kita bikin itu kita bisa pakai berkali-kali, baik di program yang kita sedang kembangkan maupun nanti program yang dikembangkan orang lain, ya, ataupun Anda nanti pakai lagi di aplikasi yang lain gitu. Kalau nggak dipecah-pecah jadi fungsi, pas kita bikin aplikasi, lalu berikutnya bikin aplikasi lagi, ingat, wah ini tuh pernah dibikin di aplikasi yang sebelumnya,
cari dulu, di copy, paste, gitu segala macamnya agak repot. Tapi kalau pada saat bikin aplikasi pertama kali sudah dipecah-pecah jadi fungsi, nah pada saat kita bikin aplikasi yang berikutnya, ingat nih, ada fungsi ini di yang lalu tuh, jadi kita gampang ngambilnya gitu. Fungsi yang sudah dibikin itu untuk dipakai di aplikasi yang kita buat. Itu ya alasan kenapa ada fungsi. Nah, analogi lainnya di dunia nyata itu fungsi itu seperti mesin ATM, ya. Nah, di sini ada input. Nah, kita kan ke ATM pasti butuh input. Kita bawa kartu ATM ya. Itu inputkan ke mesin ATM. Kita juga butuh PIN, ya. Terus input memilih transaksi, misalnya untuk pengambilan mata uang, maka menginputkan jumlah mata uang. Setelah itu dilakukan, diproses oleh ATM. Dan kita nggak perlu tahu yang di ATM itu gimana caranya menghitung uang, ngambil uang, mereduksi saldo, dan sebagainya. Kita nggak perlu tahu. Ya. Yang kita harus tahu atau kita dapatkan adalah hasilnya saja, outputnya berupa uang. Nah, ini juga penggambaran bahwa nanti Anda ketika bekerja dengan tim, ada fungsi yang dikerjakan oleh masing-masing anggota tim, terus kita memakai fungsi yang dikerjakan oleh teman kita, kita tinggal hanya tahu bahwa kalau saya manggil fungsi Anda, apa saja inputnya? Oh, nanti kelihatan di dokumentasi misalnya inputnya itu ada 3, ada kartu ATM-nya, ada PIN-nya, ada jumlah uangnya. Oke, tinggal panggil, ini parameternya. Outputnya apa kembaliannya? Ya, Anda dapat uang. Masalah di dalamnya, fungsi tersebut bekerjanya bagaimana, kita nggak perlu tahu. Dan itu salah satu aspek penting dari fungsi. Jadi ada black box lah fungsi itu. Ya, kotak hitam. Pokoknya kalau saya masukkan ini, kembaliannya ini. Nah, kadang juga nanti itu ada fungsi yang fleksibel. Kalau dikasih parameter 1, maka return-nya apa. Kalau dikasih parameternya 2, return-nya apa. Dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan atau terlalu cepat, interrupt saja ya. Nah, di sini kita lihat deklarasi. Ya. Ada istilah, ada penggolongan. Ada yang menggolongkan dengan spesifik bahwa ada function, ada prosedur. Tapi banyak juga yang berasumsi bahwa cukup namanya itu function aja, tidak ada istilah prosedur. Nah, tapi saya di sini coba membedakan ada function atau prosedur. Apa bedanya? Kalau function seperti tadi dicontohkan di matematika tadi ya, itu selalu ada return value ya. Function itu selalu ada return value. Nah, kalau prosedur tidak ada return value. Ya, tidak ada nilai yang dikembalikan. Kita nyuruh aja melakukan apa. Itu bedanya function dan prosedur. Nah, kalaupun nanti di bawah pemrograman ada yang eksplisit. Kalau kita melakukan sesuatu tidak ada return value, kita deklarasinya prosedur apa. Kalau menghasilkan nilai, kita membutuhkan return value, diketiknya function, nama functionnya apa. Nah, tapi ada juga yang tidak membedakan. Nah, tetap aja deklarasinya ada function namanya apa. Tinggal nanti di deklarasinya tuh ada definisi, ada return value-nya apa enggak. Nah, ini cara penulisan dari fungsi. Ini ada function, ya. Function di sini. Terus ini nama fungsinya bebas, tapi nanti ngikutin aturan-aturan bagaimana penamaan fungsi tergantung masing-masing bahasa pemrograman. Terus di sini ada kurung buka, kurung tutup. Di sini itu parameternya. Ya. Kalau tadi ke ATM di sini itu butuh ada 3 parameter ya. Kartu ATM, input PIN, sama jumlah mata uang yang diminta gitu. Ya, ini kalau di fungsi matematik tadi jadi ada fx x plus 3 gitu atau x plus 12 tadi itu. Maka parameternya hanya 1 inputnya di sini x gitu.
Nah, di kanan ada type untuk return value-nya, nilai yang dikembalikan kalau fungsi ini dijalankan. Kalau di matematika tadi kan fx sama dengan x plus 12. Ketika di sini kita masukkan x-nya 5, maka return type-nya itu 22 dan tipenya integer. Ya, ini return type, tipe dari variabel yang dihasilkan dari fungsi ini. Nah, berikutnya ada pendeklarasian variabel, biasanya ada kata tercadang var. Ini deklarasi variabel ini berlaku lokal di fungsi ini. Lalu ini ada begin, ada end, dan di sini apa-apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh fungsi yang kita buat ini. Oke, nanti saya bisa tunjukkan, contohkan, kita bahas bareng-bareng memakai di logarithm ya. Nah, saya juga ini dulu konsep dulu, teori dulu. Parameter tadi yang disertakan pada saat kita memanggil fungsi itu kalau kita gali lebih detail itu ada call by value, ada call by reference. Kalau call by value kita memanggil fungsi itu terus mengirimkan parameternya itu hanya nilainya saja. Kalau kita memanggil variabel X itu hanya nilai variabel X-nya. Misalnya X sama 5, 5-nya aja dikirimkan. Nah, tapi nanti Anda akan temukan di satu bahasa pemrograman ada call by reference. Jadi ketika kita manggil fungsi, terus parameternya ada variabel X, nah yang dikirimkan itu bukan nilai dari X-nya, tapi alamat dari variabel X. Nah, ini akan ada perbedaan efek dari call by value dan call by reference. Kalau itu nilainya 5, terus X-nya dikirimin ke call by value. Nah, setelah kalau ada operasi terhadap variabel yang dikirimkan itu di dalam fungsi, setelah keluar dari fungsi, di program utamanya X-nya tetap nilainya 5. Kalau call by reference, kita ngirimin bisa parameternya itu variabel X, X itu asalnya nilainya 5, di dalam fungsi itu diolah sehingga X-nya berubah jadi 7, maka setelah keluar dari fungsi, variabel X dari si program utama itu nilainya dari nilai 7. Ya, karena yang dikirimkan tuh alamat dari variabelnya. Ini pokoknya nanti kalau Anda menemukan ada ketika parameternya itu ada jenis, apakah call by value, call by reference, maksudnya seperti itu. Nah, ini cara memanggil fungsi ya yang ada return value. Nah, ini caranya kita bikin variabel penampung yang untuk menerima hasil proses dari satu fungsi. Ada assignment, itu nama fungsinya. Ini ada parameternya. Di sini kebetulan saya contohkan ada 3 parameter ABC. Kenapa? Karena nanti salah satu yang akan kita bahas adalah mencari nilai terkecil dari 3 variabel. Nah, yang kedua itu ada langsung, misalnya di dalam operasi menuliskan ke layar. Right, hasilnya langsung ampersand, menggabungkan antara string dengan hasil dari fungsi. Nah, ini langsung nama fungsinya, parameternya I misalnya. Nah, ini itu untuk yang nanti kalau sampelnya kita bikin fungsi untuk ganjil genap. Ya, kalau kita masukkan I-nya 5, maka akan tapi di sini hasilnya ganjil gitu. Atau kalau parameternya I itu adalah 4, maka akan ditulis ke layar hasilnya genap. Ini contoh bagaimana memanggil fungsi ya, yang ada return value-nya. Pertama, hasil dari fungsi itu harus diassign ke satu variabel penampung di pemanggil, di modul pemanggil, atau seperti jadi digabungkan dengan perintah output ke layar seperti yang di contoh kedua ini. Nah, berikutnya ini ada cara memanggil fungsi atau prosedur ya, yaitu yang tidak ada return value. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman yang eksplisit menuliskan tulisan call. Call nama fungsi apa, parameternya apa. Atau ada juga bahasa pemrograman yang tidak perlu pakai statement call, langsung aja ditulis nama fungsinya dalam tanda kurung, parameternya apa, J.
Nah, beda dengan yang tadi ya. Di sini tuh tidak ada nilai yang dikembalikan dari hasil fungsi seperti fungsi matematis. Yang ini itu tidak sama dengan fungsi matematis. Yang sama dengan fungsi matematis yang ini, yang fungsi yang ada return value-nya. Kalau yang ini fungsi yang tidak ada return value-nya atau lebih dikenal dengan nama prosedur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum. Nah, kita coba lanjut untuk coba bikin contoh fungsi, bikin fungsi ganjil apa genap menggunakan logaritm ya. Saya running dulu. Nah, oke. Ini ada logaritm. Kita setting layoutnya itu memakai yang ini biar yang variabel dan konsol biar mudah. Nah, biasanya kan kita hanya ada main n itu, di sininya hanya ada main aja. Nah, karena kita akan membuat fungsi, melibatkan fungsi, kita coba manfaatkan di sini adalah ada function manager ya. Ulangi lagi ya, di sebelah ada main itu ada function manager, ada dua ellipse, jadi klik, nanti kita tambahkan. Nah, nama fungsinya apa? Ganjil genap. Parameternya di add ada berapa? Satu misalnya variabel i berupa integer ya, angka yang mau dicek ganjil apa genapnya. Ya. Terus returnnya apa? Dia menghasilkan tulisan genap atau ganjil. Karena tulisan maka return type-nya disebut string ya, tipe datanya string. Nah, tipe string itu ditampung dalam variabel apa? Anggap itu ganjil genap GG lah ya, GG ganjil genap. Nah, itu definisinya. Dan nah, ketika definisi selesai kita lakukan, tampilan layar jadi berubah. Ya, di sini pilihannya bukan main lagi, tapi ganjil genap. Tampilan di layarnya di awal itu ganjil genap, diakhiri dengan return string. Di sini kita lihat nama fungsinya ganjil genap, integer itu adalah parameter yang dimasukkannya itu 1, berupa bertipe data integer dengan nama variabel i. Di sini tadi kita return value-nya itu GG, tentunya harus dideklarasikan, makanya di sini ada deklarasi variabel string GG. Kita lanjutkan untuk melengkapi fungsinya, karena ini barusan tuh hanya meng-create function aja, mendefinisikan template-nya. Gitu. Sekarang detail dari isi fungsi ini. Tentunya kita langsung pakai if condition. Di sini kita harus ngecek nilai i ya. Untuk menentukan genap ganjil kan tinggal pakai rumus if i mod 2 sama dengan 0. Seperti ini. Kalau true maka genap. Berarti di sini ada sign supaya variabel GG diisi tulisan genap. Nah, kalau tidak sama dengan nomor 2, maka di sini variabel GG kita isi dengan tulisan ganjil. Dah, selesai ininya fungsinya. Nah, supaya kita bisa memanggil fungsi ini, maka kita harus balik ke program utamanya di sini ya, yang ada tanda gunung terbalik ini, tulisan ganjil genap. Kalau kita klik, ada pilihan main program utama, ada ganjil genap yang ini. Nah, kita balik ke main. Nah, ini di mainnya. Di main kita deklarasikan dulu
variabel untuk jadi parameter itu yang akan diintikan oleh user, integer i. Ini masih masukan supaya interaktif aja ke user sebuah bilangan. Tidak pakai new line, biar sebaris. Nah, bilangan ini masukkan, kita tampung, kita input, dimasukkan ke i. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana cara memanggilnya? Nah, kita coba cara pemanggilan pertama. Berarti kita harus deklarasikan karena dia menghasilkan return value-nya itu ada bertipe string, maka kita deklarasikan di sini. Ini bad practice ya, kalau kita deklarasikan variabel di tengah-tengah, tapi ini memang feature div logarithm. Enaknya seharusnya di atas semuanya deklarasi. Ini untuk kebutuhan penjelasan tentang fungsi aja ya. Ini deklarasi di sini. str string. Nah, deklarasi kita jadi assign str sama ganjil genap kurung buka i. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita tampilkan ke layar. str. Udah. Tampilin ke layar str ya. Kita coba jalanin step by step pakai yang ini. Ini yang ada tanda pausnya. Step 1, definisi integer i di program utama. Step 2, nah ini i sudah terbentuk di kanannya. Ini variabel i udah kebentuk walaupun belum ada inisialisasi nilai. Berikutnya ada proses input. Tampilan ini ada ke layar, masukkan sebuah bilangan, sudah tampil di kanan. Sekarang kita nunggu proses input. Kita masukkan misalnya 9. Enter. Nah, 9 kita lihat udah masuk ke variabel i. Step berikutnya, definisi ada variabel str untuk menampung hasil kembalian dari fungsi. Running lagi. Di sini adalah pemanggilan fungsi. Nah, ketika dipanggil fungsinya, dimasuk ke fungsi ini yang tadi kita. Ya. Dan di sini udah langsung i-nya berisi 9 karena yang tadi dimasukkan. Oke, kita lanjut lagi, kita run. Nah, di sini ada GG terinisialisasi, ada variabelnya walaupun tidak diinisialisasi kontennya. Tahap berikutnya, cek yang 9 itu mode 290, karena hasilnya false masuk ke kiri. Di sini mengisi GG dengan tulisan ganjil. Nah, udah, GG tulisan ganjil. Udah sampai seujung, ini kan return. Tulisan GG di GG itu yang tulisan ganjil itu dibalikin ke pemanggil. Nah, masuklah ke variabel str di sini, kita lihat bentar lagi. Nah, masukkan tulisan ganjilnya ke variabel str. Nah, lalu kalau kita running lanjut, maka ini akan ditampilkan di layar. Output str ganjil. Nah, itu seperti itu contoh kalau kita memanggilnya dengan cara seperti yang tampak di sini. Ya, ini ada nama fungsinya itu ganjil genap. Ada parameter i,
diassign ke variabel str. Ini cara pemanggilan pertama. Nah, cara pemanggilan kedua bagaimana? Kita lihat yang langsung digabung sebagai bagian dari tulisan ya. Di bawah aja ya, kita gabung output. Bilangan tersebut. Nah, ini pakai ampersand, tanda N ya, untuk menggabung antara string dengan kita pemanggilan fungsi. Ganjil genap. Parameternya tadi I. Gitu. Ini cara pemanggilan kedua. Kita running langsung aja. Atau step by step aja ya. Biar. Dengan catatan, sorry, saya hapus dulu yang ini. Pemanggilan pertama. Nah, ini berarti ini enggak. Nah. Oke, kita step by step. Step 1, definisi variabel integer di program utama. Langsung ada tulisan masukkan sebuah bilangan di program utama. Kita masukkan, misalnya angka 8. Sehingga 8 masuk ke variabel I. Deklarasi variabel str. Nah, sebenarnya str udah nggak diperlukan lagi di sini. Karena cara pemanggilannya seperti ini. Output bilangan tersebut. Ya. Karena ini ada pemanggilan ganjil genap, maka masuk ke fungsi ganjil genap. Langsung parameter I-nya, variabelnya udah terisi 8, karena tadi sebagai parameternya adalah angka 8. Dicek, I mod 2, 8 mod 2 sama dengan 0, true berarti. Jadi ke kanan. Masukkan genap, maka tulisan genap itu dikembalikan. Nah, di sini ketika dikembalikan digabungkan dengan tulisan bilangan tersebut tampil ke layar. Bilangan tersebut genap. Oke. Jadi saya sudah tunjukkan 2 jenis bagaimana cara pemanggilan fungsi. Nah, berikutnya saya rekam ininya. Saya akan share di chat ya. Ganjil genap. Fungsi. Oke. Saya share filenya kalau di chat ya. Oke, saya udah share, silahkan kalau mau sambil coba-coba. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Saya tutup dulu ini. Sudah selesai ya, ganjil apa genap gitu. Terus mencari nilai terkecil dari 3 buah angka. Oke, kita coba jalanin lagi logaritmnya. Kita atur dulu layoutnya supaya seperti ini, ada konsol. Oke. Nah, kita lihat ini masih standar logaritmnya. Di sini masih ada hanya main dan advanced, belum ada deklarasi fungsinya ya. Nah, kita create function langsung di sini bisa, atau kayak tadi dulu aja ya. Kita lihat ada yang stack dari ellipse ini untuk function manager. Kita klik, kita tambah namanya terkecil.
Parameternya kita tadi rencanakan ada 3 ya. I integer, J integer, K integer. Pengembaliannya adalah return-nya integer juga. Return variable-nya X. Ya, ini udah ada deklarasinya di sini. Dan, nah sama kayak tadi, ketika diklik dan, maka kita masuk ke fungsi dari yang kita deklarasikan barusan. Terkecil, I, J, K, integer X, untuk return value-nya, return integer X. Prosesnya bagaimana untuk mencari yang terkecil? Nah, karena datanya cuma 3, kita pakai if bertingkat if aja ya. Kita bandingin dulu. Sini I lebih kecil dari J. Oke, kalau I lebih kecil dari J, true, tinggal I dibandingkan dengan K ya. I lebih kecil dari K. Nah, di sini masuk I lebih kecil dari J, true, berarti I terkecil. I kurang dari K, kalau terkecil I-nya dibanding K, true, maka yang terkecil itu adalah I ya. Di sini ada assign untuk pengembalian ke variabel X, I yang terkecilnya. Nah, kalau I dengan J, balik lagi di sini, I dengan J, I-nya kecil, I dengan K, ternyata I-nya lebih besar, misalnya I3, J5. 3 sini. K-nya 2 misalnya. False ya. Berarti yang kecil adalah K ya. X sama dengan K. Kita cross check dulu. Apakah I lebih kecil dari J? Misalnya kita ngambil sampel 2, 3, 4 ya. I2, J3, K4. 2 lebih kecil dari 3, true. 2 lebih kecil dari 4, true. Maka hasilnya 2. Yang paling kecilnya itu adalah si I. Nah, kalau kita yang terkecilnya J. 3, 2, 4 misalnya. Apakah 2 lebih kecil dari 3? False. Berarti di sini tinggal dibandingin J banding K. Jika J lebih kecil dari K, maka true. Yang terkecilnya itu adalah J. Oke. Tapi jika J-nya saya kasih contoh dulu aja ya. Kasusnya dulu aja. Kasusnya itu adalah 2, 3, 4. Kalau kecil, berikutnya kalau 3, 2, 4, atau 3, 4, 2. Kalau J-nya yang kecil ya. Terus ada alternatif lain? Kayaknya kita pakai aljabar bu aja ya, biar nggak terlalu banyak. Bentar. Kalau pakai aljabar bu, misalnya I, N,
Ini aja lah. N, I lebih dari kecil dari K. Nah, ini aja. I kecil JJ, I lebih dari K. Nah, berarti udah jelas hasilnya. I paling kecilnya. Kalau false, nah di sini kita pakai aljabar lagi. J lebih kecil dari I. N, J lebih kecil dari K. True berarti J. Tuh, J. Kalau false, jaga aja lagi lah, diyakinkan ya. If ini J, I, J, ini K. Ini defensif aja kita bikin codingnya. K lebih kecil dari I, N, K. Kecil. Di J. Nah, ini ada kondisi yang belum ke capture, yaitu kalau sama dengan ya. Sin X sama dengan K. Ini dengan catatan tidak ada angka yang sama ya. Seperti ini. Sehingga return-nya X. Sudah selesai ini. Kita tinggal masuk ke program utamanya. Ketika masuk program utama, berarti kita bisa langsung, kita deklarasikan saja variabel A, B, C, integer. Terus ada inisialisasi A misalnya 2, B misalnya 3, C 4. Untuk manggil kita langsung yang digabung dulu aja. Yang terkecil adalah N, terkecil A, B, C. Ini ada nama fungsinya, parameternya A, B, C. Kita coba run. Oke, ada deklarasi, ada 3 variabel A, B, C, A diisi 2, 3, C diisi 4. Sampai ke layar. Oh, kalau dulu ke sini, bisa ada cek. I lebih kecil, iya. Jadi X diisi angka 2, return, tampil ke layar, yang kecil ada 2. Oke, kalau kita ubah misalnya, yang ininya jadi 1. Kita running lagi. Run, ABC, A, diisi 2, B diisi 1, C diisi 3. Panggil fungsi. Dicek, cek, hasilnya adalah kami ke layar kecil ada 1. Ya benar ya.
Oke. Saya share juga file yang barusan ya. Nah. Nilai terkecil. Jangan ada yang sama. Oke. Saya share di chat. Oke, sudah saya share. PowerPoint-nya pun nanti saya share. Empat function. Oke, kita lanjut diskusi. Nah, kalau Anda lihat terkait dengan fungsi di pertemuan pertama dari fungsi hari ini, tadi sudah saya sampaikan tentang apa itu fungsi, tadi ada dikenalkan juga, ada yang menyebut juga prosedur untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai itu dikenal juga dengan prosedur. Tadi kita bahas juga fungsi itu ada parameternya, artinya nilai-nilai yang di-feed oleh si pemanggil fungsi, ya. Terus ada return value-nya, nilai yang dikembalikan oleh fungsi, dan kita tentukan tipenya juga apa untuk nilai yang dikembalikan dari fungsi. Nah, kalau fungsi yang ada return value-nya itu sejalan dengan konsep fungsi di matematika ya. Karena konsep fungsi di matematika itu ada nilai yang dikembalikan dari fungsi yang kita panggil. Nah, di komputer ada juga istilah prosedur, tapi yang ada juga yang disebut fungsi yang tidak mengembalikan satu nilai. Nah, dengan Anda membuat program melibatkan fungsi, itu membuat Anda nanti memprogramnya itu hasilnya prosedural. Artinya program itu terdiri dari prosedur-prosedur atau fungsi-fungsi kecil. Nah, dengan Anda membuat program yang terdiri dari prosedur atau fungsi yang kecil-kecil akan membuat aplikasi Anda fleksibel. Ya, kalau nanti ada perubahan terhadap satu prosedur, yang kita ubah cukup di prosedur yang bersangkutan. Nah, selain manageable, juga reusable. Jadi bisa dipakai berulang-ulang kalau Anda punya satu fungsi. Nah, sehingga fungsi yang dibikin pada saat di satu proyek, karena udah berbentuk fungsi, dan fungsi itu ternyata modular banget, bagus banget, pada saat Anda mengerjakan proyek lain, membutuhkan modul atau fungsi atau prosedur yang sama, maka bisa kita pakai ulang. Makanya dikenal juga istilah dengan reusable. Nah, kalau Anda mempraktekkan pembuatan aplikasi menggunakan konsep prosedural atau melibatkan fungsi-fungsi yang Anda bikin untuk menyusun satu program, nanti lebih jauhnya lagi ketika Anda mengerjakan satu proyek software, aplikasi yang sifatnya sudah lumayan kompleks, di antara Anda nanti akan mungkin ketika Anda googling akan menemukan bahwa salah satu metode pengembangan satu aplikasi yang kompleks itu arsitekturnya yang dikenal dengan microservices. Nah, landasan pola berpikir microservices itu sebenarnya berdasarkan pola berpikir ketika Anda membuat program yang sifatnya modular. Hanya di sini akan beda karena microservice itu bukan microfunction, ya. Jadi kita memecah program, kalau di pelajaran kita saat ini di algoritma itu memecah program menjadi fungsi-fungsi atau prosedur yang kecil-kecil. Nanti ketika Anda mengembangkan aplikasi dengan arsitektur microservices, maka Anda memecah-mecah sistem aplikasi yang Anda kembangkan itu menjadi service-service yang terpisah. Ya, jadi analogi fungsi ini itu
jadi ke analoginya satu service. Ya, walaupun nanti pada prakteknya jangan sampai Anda microservices itu tiap service ini satu fungsi. Karena nanti sendiri nanti kalau Anda memakai hal tersebut juga jadi istilahnya mungkin bukan microfunction lagi, itu pico function atau femto function, femto services gitu karena saking kecilnya. Dan secara praktisnya fungsi itu memang dalam satu modul satu aplikasi. Tapi kalau satu sistem bagusnya per services gitu. Ya, tapi pola berpikirnya hampir sama ketika Anda sekarang pola berpikir memprogram dengan melibatkan fungsi-fungsi atau procedural programming. Itu mungkin. Ada yang mau tanyakan? Kita lanjut diskusi. Kalau ada yang mau detail yang tadi di algoritmnya, silahkan mau ditanyakan apa. Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Belum. Wah, harus ada yang nanya nih. Apakah wajib, Pak? Ya, kan saya sudah bagikan tuh algoritmnya. Coba di running, mungkin ada yang kurang jelas gitu ya. Ada yang pernah ini nggak pakai yang tadi saya bahas tentang ada call by value, call by reference. Oke, Pak Tri, maaf Pak Tri. Ya, halo Pak Titis. Kalau prakteknya itu pakai Python ya? Iya Pak, pakai Python. Kita pakai ini Google Colab. Oh, Collabs. Nah, saya belum sempat ngotak-ngatik ke sana. Kalau call by value, call by reference di Python gitu, ada nggak ya? Sama ini informasi ya Pak Titis ya. Pak Titis sudah share materinya di Zoom. Nanti untuk materi-materi itu juga akan saya share di e-learning. Jadi teman-teman yang kesulitan mendownload ataupun mungkin belum sempat mendownload nanti bisa dicek di e-learning ya. Termasuk rekaman nanti juga saya share di e-learning. Oh, alhamdulillah gitu. Ya, apalagi tentang fungsi ini? Kalau enggak, saya mau kasih tugas nih langsung. Coba menggabungkan artinya, karena kalau materi fungsi relatif sebenarnya sudah tercakup semua barusan. Jadi bagaimana mendefinisikan fungsi udah jelas, ada fungsi yang tinggal sebenarnya berlatih. Nah, untuk latihan ini saya coba share screen lagi. Saya pakai notepad aja ya. Notepad. Nah, coba di antara rekan-rekan bikin tampilan ke layar.
Nah, seperti ini. Hanya menggunakan satu variabel ya. Ini itu untuk menampilkan memakai variabel X misalnya. Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi tampilin ke layarnya itu adalah tiap dalam satu baris itu hanya 5 angka. 5 angka, sudah 5 angka pindah baris, setelah 5 angka pindah baris. Hasilnya seperti ini. Nah, silahkan kerjakan. Kasih waktu 5 menit. Silahkan. Mau pakai Python langsung boleh. Untuk tugasnya itu berbentuk flowchart apa bentuk codingnya, Pak? Boleh. Mau berupa coding boleh, berupa flowchart boleh, Sok. Karena kan intinya logikanya yang apa? Silahkan. Siapa yang bisa share screen? Satu menit lagi. Ya, yang bisa nanti saya minta Pak Tri ngasih bonus nilai. Silakan. Siapa yang bisa? Udah 5 menit nih. Siapa? Ada? Silakan. Nilai bonus lagi. Yang share screen. Tuh kan. Tuh dari Pak Tri itu udah firm nih. Kasih nilai bonus. Saya kasih 3 menit lagi ya. Biar sampai 9.50.
Ini lagi sariawan, Mbak Niswarti. Oke, 2 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, dari Prana. Tugas yang mana? Bukan, ini barusan saya share di layar. Oke, bentar. Ya, ini memang serunya kalau kita kuliah online. Nah, Jadi ini ketahuan ini Pak yang nggak menyimak Pak. ya, ya teman-teman. Padahal kalau algoritma itu praktis gitu berlatih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba ini lagi. Ini dia udah tampil ya ke layar ya. Nggak paham? Oke. Saya ubah deh kalau gitu. Biar lebih simpel. Biarin aja kan. Ini ada deretan angka ya, tampilan di layar seperti ini. Muter-muter Pak, loading. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ya, teman-teman, kita ulangi lagi ya tugasnya. Saya ingin teman-teman bikin program. Sebenarnya ini itu pertama nanti kalau ini bisa algoritma kalau kita menggunakan loop dalam loop nih. Nah, nanti kalau mengerjakan ini dengan loop dalam loopnya berhasil, nanti saya akan minta ubah itu menjadi satu fungsi. Nah, tadinya begitu. Nah, tapi karena satu dan lain hal, Anda diminta untuk bikin program yang menampilkan isi variabel i ya ke layar. Isi variabel i pertamanya itu adalah 1 inisialnya. Ya, isi variabelnya itu adalah isi variabel ini inisialisasinya i sama dengan 1. Diproses dengan melibatkan loop dalam loop. Nah, i yang ada 1 itu terus ditambah 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7 sampai 15. Nah, sebenarnya kan kalau hanya menampilkan dari 1 sampai 15, jadi variabel i jadi 1 15 bikin loop saja kan? Satu loop aja. Nama itu sampai 15. Nah, tapi di sini saya ada variasi problemnya. Jadi ketika nilai i itu ditampilkan ke layar, mulai angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tiap kali sudah 5 angka ditampil nilai dari i tampil ke layar, pindah baris. Ya seperti ini kan. Nilai i pertama 1, terus 2, 3, 4, 5 udah 5 nih. Pindah baris. Nah, di baris berikutnya 6, 7, 8, 9, 10, udah 5 juga kan, pindah baris. 11, 12, 13, 14 gitu. Seperti ini tampilan diharapkan. Ya. Nah, clue-nya untuk mengerjakan ini tuh tidak bisa loop-nya 1. Ya. Jadi melibatkan loop dalam loop untuk menambahkan isi variabel i yang terus ditambah 1, 1, 1 ke layar dengan tampilan seperti ini. Oke. Ada pertanyaan untuk pertanyaannya ini? Yang belum jelas, silakan tanyakan dulu. Oke.
Karena tidak ada yang bertanya untuk soalnya, berarti sekarang saya kasih kesempatan lagi untuk mengerjakan masalah ini. Boleh langsung pakai program di Google Colabs atau Python di lokal atau pakai Flowgorithm atau pakai coret itu pseudocode di tangan, tulis tangan. Hasilnya nanti tolong di-share. Silahkan. Saya kasih sampai 10 ya, 4 menit. Kalau nanti 4 menit nggak keburu, misalnya Anda tanggung tapi sudah ngerjain kebayang. Dari Mbak Nurul. Oh, nyuruh apa ya? Oke, saya share lagi. Ini Mbak Nurul bikin algoritma, boleh memakai pseudocode ditulis tangan, boleh menggunakan Flowgorithm, boleh menggunakan Python, baik yang di itu lokal pun maupun yang collab boleh. Problemnya adalah ada variabel i yang isi awalnya dikasih nilai 1. Lalu variabel ini ditampilkan ke layar. Ya, boleh dicatat. Ini tampilkan ke layar dengan catatan menampilkan ke layarnya itu per 5 angka. Dari mulai angka 1 sampai 15. 1, terus 2, terus 3, 4, 5. Karena udah 5 angka, harus pindah baris. 6, 7, 8, 9, 10. Harus pindah baris. 11, 12, 13, 14, 15. Selesai. Nah, clue-nya mengerjakan ini tuh harus diproses dengan melibatkan loop di dalam loop. Jadi tugasnya apa? Ya, membuat program, boleh di Python, membuat satu flowchart di Flowgorithm, atau membuat satu pseudocode, tulis tangan di kertas untuk mensolusikan masalah ini. Oke ya.
2 menit lagi. Satu menit lagi. Nah, udah selesai. Ada yang bisa berhasil? Belum ada ya? Oke, kalau gitu kita bahas bareng-bareng aja ya. Kan ini nanti direkam, bisa Anda play ulang. Kalau saya sarankan Anda kalau kuliah algoritma ini kan bahan untuk Anda jadi programmer. Jadi mau jadi programmer Anda harus sering berlatih. Oke, saya share aja. Oh, silakan. Yang ada yang raise your hand nggak? Oh, kirain nggak apa-apa. Saya share aja ya. Yuk kita bareng-bareng kerjain ya. Ini soalnya ya. Saya running algoritmnya dulu. Oke. Tadi catatannya biar jelas layoutnya pakai yang tampil ya, layar ya. Kita coba bahas. Tadi itu kita deklarasikan dulu variabel i ya. I. Kita pakai integer. Nanti ada nilai awalnya i itu adalah 1. Kita assign dulu. I nilainya 1. Terus tadi ada looping ya, looping i-nya terus bertambah sampai 15. Kita bikin dulu looping 1. Selama i kurang dari sama dengan 15, tampilin ke layar nilai i-nya ya. I, biar ada tanda spasinya, saya tambah ampersand. Nih. Nah, nampilin i ke layar. Terus ingat kalau while itu kan ada 3 yang harus diperhatikan. Ini ada pengecekan nilai i, ini ada inisialisasi nilai i. Di sini harus ada perubahan terhadap nilai i. Berubahnya gimana? Ya, 1 plus 1 ya. I plus 1 ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, tapi kalau hanya satu loop, I sama 15, maka tampilannya akan seperti berikut. Sorry, di sini biar nggak pindah baris. Jangan ada nilai. Kita running langsung aja ya. Nah, nampil sih ke layar 1 sampai 15. Ya, tapi ke kanan. Ini kalau hanya menggunakan satu loop. Nah, supaya kita ada tiap 5 pindah baris, maka kita bikin loop lagi di sini. Oke. Untuk variabel kontrolnya pakai X ya. Kita referensikan aja di sini. X. Terus
kita definisikan di sini X sama dengan 1. Nah, loopingnya kan 5 kali di sini kan. Per 5 kali ya. Per 5. X kurang dari sama dengan 5. Di sini X-nya X plus 1, 5 kali. Nah, berarti di sini yang tampilin. Ya. Tampilin nilai I-nya. Nah, tapi tiap 5 kali harus pindah baris kan? Di sini harus ada pindah baris statement. Output cukup begini saja. Pindah baris. Nah, ini loop di dalam loop kita running. Salah ya. Apa yang salah nih? Kita lihat logikanya. Oke, saya share. Latihan satunya di chat. Nah, itu. Oke. Itu solusi untuk yang tadi ya. Nah, saya coba kasih kasus lagi. Karena sebenarnya kalau Anda bisa mengerjakan ini dan berlatih ini, karena saya kalau ngetes SDM untuk programming, soalnya nggak rumit-rumit, ada entry data dan sebagainya. Saya hanya minta Anda menampilkan angka seperti ini gitu. Nah, sekarang Anda coba lakukan kalau saya minta tampilannya begini gimana? Nah, oke, ini latihan kedua. Latihan kedua menampilkan isi variabel I ke layar. Ya, pada saat baris pertama kali tampilin I-nya itu bernilai 1. Pindah baris. Tampilin I-nya bernilai 1, terus bernilai 2. Pindah baris. Tampilin I-nya 1, 2, 3. Pindah baris. 1, 2, 3, 4. Pindah baris. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tipsnya sama seperti barusan. Diproses dengan melibatkan loop dalam loop. Ya. Nah, kita lihat jumlah angka yang dituliskan itu kalau di baris pertama 1, di baris kedua 2 angka, baris ketiga 3 angka, baris keempat 4 angka, baris kelima 5 angka. Oke, coba ya kerjakan yang ini. Saya kasih waktu 7 menit. Oke, kalau di antara Anda ada yang barusan belum melihat layar, ulangi lagi ya. Untuk latihan kedua berikut ini, Anda sama harus ada variabel I, tampilkan ke layar. Nah, tapi nampilin ke layarnya, isi dari variabel ini tuh harus bentuknya seperti ini. Ya, pada saat baris pertama
nilai I-nya hanya 1. Baris kedua nilai I-nya 1 sampai 2. Baris ketiga nilai I-nya 1, 2, 3. Baris keempat nilai I yang tampilkan 1, 2, 3, 4. Baris kelima nilai yang tampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke N ya, nilai yang tampilkan 1, 2, 3 sampai N. Silakan. Sampai 10, 15. Ini saya pakai apa untuk tes programmer di perusahaan saya. Jadi dengan demikian maka saya bisa mengetes programmer yang bisa bahasa apapun. Saya nggak peduli bahasa yang sudah dikuasainya bahasa apa. Nah, tapi kalau soal-soal logika yang saya kasih yang bersangkutan dapat mengerjakan, itu kemungkinan besar akan lolos jadi tim di perusahaan saya gitu. Masih ada beberapa variasi tampilan angka yang harus dikerjakan untuk tesnya. Nah, coba ini tes nomor 2, ada yang bisa nggak? Wah, ada yang kerja kelompok ya, bareng-bareng ya kuliah ini. Ya, 2 menit lagi, silakan. Ada yang bisa. Aku tekan Ya, rokok. mau share? Bisa?
1 menit lagi, ada yang bisa? Nenek bonus menunggu tuh dari baterai. Oke. Kita bahas lagi aja ya. Oke. Kita lihat lagi tadi problemnya. Ya, ini problemnya. Sorry. Kita akan menampilkan satu variabel I yang diinisialisasi sebagai variabel tipe integer dengan nilai awalnya itu adalah 1. Nah, diproses dengan clue melibatkan pemakaian loop dalam loop, sehingga tampilannya seperti berikut. Baris pertama hanya menampilkan 1 variabel nilai I. Baris kedua, 2 variabel I. Ya, nilai 1, nilai kedua. Baris ketiga, 3 angka. Baris keempat, 4 angka. Baris kelima, 5 angka. Oke, itu problemnya. Nah, kita bagaimana mensolusikannya? Running algorithm, layoutnya ubah. Oke. Kita ikutin dulu ketentuan. Tadi ada deklarasi variabel I. Tipenya integer. Ini awal dari I-nya sin I sama dengan 1. Oke. Di sini bakal ada looping. Nah, kita membuat looping yang ke bawah dulu ya. Itu kan ada jadinya itu ada 5 baris ya. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi looping untuk ke bawah dulu, untuk baris ya. Makanya saya definisikan di sini ada variabel baris ya. Sama kita inisialisasi variabel barisnya diisi 1. Nah, karena kita akan menampilkan 5 baris, maka di sini baris lebih kecil sama dengan 5. Barisnya di baris sama dengan baris plus 1. Jadi 5 kali ini. Ketika baris bertambah, maka akan ada pindah baris kan? Maka saya tuliskan dulu kosong aja, new line. Nah, oh salah ini, kurung ketiga. Nah, sekarang kita ketika I-nya barisnya sebenarnya 1, baris 1, kita harus nampilin I ke kanan kan? Iya. Nah, karena nampilinnya juga di looping ke kanan, maka kita di sini create looping untuk menampilkan nilai I. Ya. Nah, karena nilai I selalu 1 ketika pindah baris, maka definisi I sama dengan 1-nya kita pindah. Asal di atas di sini, pindah ke sini. Nah, sekarang si I tersebut dibatasi ke kanannya itu tergantung barisnya kan. Baris pertama hanya 1, baris kedua 2 kali, baris ketiga 3 kali nampilin nilai I-nya. Nah, maka di sini kondisinya
I lebih kecil sama dengan variabel baris. Nah, tampilin ke layar nilai dari I. Tidak pakai nyulain biar ke kanan. Itu. Nah, biar ada spasinya. Saya ampersand. Tanda petik ganda. Tanda petik ganda. Nah, ingat kalau di sini yang dikontrol tuh I, di sini ada inisial I, ada angka ketiga kan, 3 posisi kan di sini, dan di sini. Ini harus berubah. I sama dengan I plus 1. Bentar ya. Dan ada variabel integer dan baris. Di sini ada baris diisi dengan 1. Oke. I-nya belum diinisialisasi. Masuk ke looping yang untuk baris. Sebanyak 5 kali. Dimulai dengan baris angka 1 sama dengan 1. Oke. I diisi dulu. Untuk baris Arahnya pertama. nggak kelihatan, Mbak, arahnya. Apanya? Yang warnanya Arahnya? dulu, Pak. Ya. Oke, bentar. Oke. Coba lagi. Kita sekarang di posisi kondisi I sama dengan 1. Ya, kita lihat sama 1, baris sama dengan 1, berarti kita baru masuk baris sama dengan 1, masuk ke sini, 1 kurang dari 5, true, masuk ke sini, I diisi 1 kan, masuk sini. Nah, sekarang pengecekan untuk bateraiku nggak nambah, nggak kurang loh. Soalnya kok kayak cuma buat. sorry disconnect. Lagi. Oke. Kita ulangi lagi. Kita udah sampai tahap di mana nampilin baris pertama, yaitu angka 1 di baris pertama. Posisinya ada di sini. I plus 1. Nah, udah. I-nya jadi 2, kita lihat di kanan. Nah, karena I-nya jadi 2, maka di sini 2 kurang dari sama dengan 1, karena baris angka 1, berarti keluar kan? Sesuai harapan kita. Pada saat baris pertama, hanya nampilin 1 angka. Keluar. Benar, ke sini. Nah, sekarang baris bertambah kan? Kita mau baris kedua. Baris sebenarnya baris plus 1. Nah, udah jadi 2. Nah, ketika ada pindah baris, maka kita pindahin pakai output ini. Supaya new line, ada new line. Nah, udah, ini ada new line. Masuk ke sini, baris sudah jadi 2 kan? 2 kurang sama dengan 5, ya masih benar. Masuk. I diinisialisasi jadi 1, supaya pas di baris kedua pun, nilai I-nya dinulis ke layar dimulai dari angka 1 lagi. Gitu. Klik next. Cek. 1 kurang dari 2, betul, masuk ke sini. Nampil ke layar angka 1. Ini jadi tambah 2. Masih masuk, tampil ke layar angka 2. Udah gitu. Dan seterusnya ya.
Nanti saya share itunya algoritmnya. Nanti silahkan Anda analisa, Anda coba-coba, dan nanti Anda kerjakan coba bikin kasus sendiri, misalnya bentuknya supaya kayak angka-angka itu numpuk kayak gunung dan sebagainya. Nih, jadi ya, sesuai dengan yang diharapkan. Anda menampilkan variabel I, kita pakai layout yang lain. Nah, angka 1 di baris pertama, baris kedua 1 sampai 2, baris ketiga 1, 2, 3, baris keempat 1, 2, 3, 4, baris kelima 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya rekam dulu. Nanti saya share latihan 2 berarti. Save latihan 2. Oke. Oke, saya sudah share di chat. Karena sudah waktunya, saya minta teman-teman on video. Saya perlu screenshot untuk laporan ke praktisi mengajar situsnya. Oke, terima kasih. Bentar. Satu, 2, 3. Sekali lagi, biar kelihatan jumlahnya. 1, 2, 3. Cek dulu. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua sudah mengikuti pertemuan hari ini. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Pak Tri. Mangga Pak Tri. Makasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Titis. Ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Sama ya. Pak. Teman-teman jangan live dulu ya. Terima kasih Pak Titis. Terima kasih Ya. Pak. Ya. Teman-teman jangan live dulu, kalau Pak Titis mau keluar. Makasih, dari Pak. ini, silakan. Ya, izin live Pak Tri. Terima kasih Pak.